Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mengerikan di tanah suci. Jamaah haji yang berubah menjadi ular kobra raksasa berkepala 7 di bawah langit Mekah yang terang benderang oleh cahaya Masjidil Haram. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan tawaf, ritual suci yang menjadi bagian dari ibadah haji. Mereka mengitari Ka'bah dengan penuh ketundukan, melantunkan doa-doa dan juga dzikir, berharap mendapat ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara lautan manusia yang sedang bersujud dalam kekusukan, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Kejadian yang hindak ini masih dikenang oleh mereka yang menyaksikan secara langsung. Kejadian ini bukan sekedar cerita, tetapi sebuah pelajaran yang menguncang hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Awal mula kejadian di antara jamaah yang berbondong-bondong melaksanakan tawaf, ada seorang pria bernama Samir. Dia berasal dari Indonesia, seorang saudagar kaya yang terkenal di kampung halamannya sebagai orang yang memiliki harta berlimpah, tetapi juga dikenal dengan sifatnya yang angkuh dan juga kejam. Selama hidupnya, Samir telah melakukan banyak kezaliman. Ia menipu dalam berbisnis, merampas tanah orang miskin, memfitnah saingannya agar jatuh, bahkan tak segan-segan menggunakan cara licik untuk menghancurkan orang yang menghalangi ambisinya. Namun di balik semua itu, ia tetap ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang soleh di mata masyarakat. Maka dengan penuh kebanggaan, ia menunaikan ibadah haji, bukan niat dengan murni untuk bertaubat, tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang bahwa dirinya adalah orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Ia berjalan di sekitar Ka'bah dengan dada membusung, merasa dirinya lebih tinggi daripada jamaah lainnya. Ia tidak berdoa dengan tulus, hanya mengikuti ritual secara mekanis tanpa merendahkan diri. Ketika melewati Hajar Aswad, ia pun mencoba menciumnya, tetapi saat itu sesuatu yang aneh mulai terjadi. Perubahan yang mengerikan ketika tangannya hampir menyentuh Hajar Aswad. Tubuhnya tiba-tiba mengejang hebat. Ia merasa panas yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga kepalanya. Matanya membelalak, nafasnya tersengal, dan keringat deras bercucuran dari dahinya. Jamaah di sekitarnya mulai memperhatikan. Beberapa mencoba bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi belum mereka bisa berbuat sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Samir mulai berubah. Kulitnya yang semula manusia biasa berlahan-lahan menjadi bersisik, kasar dan berwarna keemasan. Tangannya melebur ke dalam tubuh dan kakinya mulai menyatu, berubah menjadi ekor panjang yang melingkar di lantai marmer putih Masjidil Haram. Ia jatuh ke tanah menggeliat seperti seseorang yang mengalami kejang hebat. Namun yang lebih mengejutkannya adalah saat kepala mulai membelah, bukan satu, bukan dua, tetapi 7 kepala ular kobra raksasa muncul dari lehernya. Jamaah yang melihat kejadian itu langsung berteriak ketakutan. Beberapa berlari menjauh, sementara yang lainnya hanya bisa terpukau dengan wajah pucat pasi. Kepala-kepala ular itu bergerak liar, mengeluarkan desisan mengerikan, dan mulut mereka meneteskan cairan berbusa berwarna hitam pekat. Samir atau makhluk yang dulunya adalah Samir mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Yang terdengar hanyalah jeritan pilu bercampur dengan desisan mematikan. Matanya berubah menjadi kuning dengan pupil vertikal seperti reptil. Ekor panjang melilit dan menghantam lantai marmer, menciptakan suara dentuman yang menggema di seluruh Masjidil Haram. Kepanikan di Masjidil Haram, jamaah yang masih berada di sekitar area tawaf mulai mundur dengan ketakutan.
beberapa orang mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara bergema. Sementara itu, beberapa ulama yang berada di tempat itu segera mengangkat tangan, berdoa dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan mengerikan itu, suara-suara dari makhluk tersebut mulai terdengar lebih jelas. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku, jangan biarkan aku seperti ini. Tapi suara itu bukan hanya satu, melainkan terdengar dari ketujuh kepala ulat yang teriak bergerak dengan liar. Setiap kepala berbicara dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang merintih, ada yang menangis, ada yang menjerit ketakutan, dan ada pula yang meraung seperti sedang disiksa. Semakin lama, tubuh Samir telah menjadi ular semakin membesar. Panjangnya juga mencapai belasan meter, melingkar di sekitar Ka'bah, seolah ingin mencekram bangunan suci itu. Namun sebelum bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari langit terdengar suara bergerumbung yang mengguncang hati. Awan yang semula terang perlahan berubah menjadi gelap, dan kilatan cahaya berkelebat di antara menara Masjidil Haram. Dalam sekejap ular raksasa itu mengeluarkan jeritan terakhir, sebelum akhirnya tubuhnya mengejang, lalu menghilang dalam kabut hitam yang menyelimuti tempat itu. Hikmah dan pelajaran dari kejadian ini, setelah kejadian itu para jamaah yang menyaksikan langsung menangis terseduh-seduh. Mereka sadar bahwa mereka baru saja melihat tanda kuasa Allah secara langsung. Kejadian ini menyadarkan mereka bahwa tidak ada yang bisa lari dari hukuman Allah. Para ulama yang hadir kemudian memberikan nasihat kepada para jamaah. Mereka berkata bahwa kejadian ini adalah peringatan bagi siapa saja yang datang ke tanah suci dengan hati yang kotor. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, taubat harus dilakukan dengan ikhlas. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Juga seseorang datang dengan niat yang salah, Allah bisa menunjukkan kuasanya dengan cara yang tak terduga. Hati yang kotor tidak akan diterima di hadapan Allah. Kesombongan dan kedengkian serta kezaliman yang dilakukan di dunia akan mendapat balasan yang setimpa bahkan sebelum seseorang mencapai akhirat. Hati yang kotor tidak akan diterima di hadapan Allah. Kesombongan, kedengkian dan juga kezaliman yang dilakukan di dunia akan mendapatkan balasan yang setimpa bahkan sebelum seseorang mencapai akhirat. Hindari kesombongan dan juga hasad. Sikap iri, dengki dan juga angkuh adalah penyakit hati yang berbahaya. Jika tidak dihilangkan, bisa membawa kehancuran di dunia maupun di akhirat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk menunjukkan kuasanya di muka bumi. Setelah kejadian itu, Masjidil Haram kembali terang. Namun kisah tentang jamaah yang berubah menjadi ular kobra berkepala 7 telah hidup dalam ingatan para saksi mata. Dan hingga hari ini, kisah ini terus diceritakan sebagai pengingat bagi setiap muslim yang ingin menghadap Allah dengan hati yang bersih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dari dosa-dosa dalam Islam disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Taubat nasuha merupakan tingkatan tertinggi taubat manusia. Cara taubat nasuha adalah yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa dan mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan sholat taubat dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyesali sepenuhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan
keempat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali dengan sungguh-sungguh. Dan berikut adalah keutamaan dari taubat. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menjadi jalan menuju surga. Yang ketiga, menjadi jalan untuk meraih kecintaan Allah dan mendatangkan kebaikan doa dari para malaikat. Ada kisah Bani Israel yang melakukan dosa sangat besar tetapi diampuni Allah karena sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Yang pertama adalah seorang pelacur yang berhenti melacur karena pemuda soleh. Kemudian ia melahirkan para nabi-nabi dari Nabi Bani Israel karena pertobatannya. Yang kedua, seseorang yang telah membunuh 100 orang yang kemudian ingin bertaubat dan Allah menerima taubatnya karena ia sungguh-sungguh di dalam taubatnya. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.